الذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membacakan ataupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsiin Raden Tentara. Universitas
Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Imam Maulana. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Eva Rodiah Nur MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Radintan Lampung. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zuhri SHI MSy selaku Ketua Pengadilan Agama Sentani dan juga selaku pemateri webinar nasional pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Qadir Zailan SHIMA selaku Pembina Law Debate Community UIN Radintan Lampung. Yang saya hormati Ketua Umum Law Debate Community UIN Radintan Lampung serta jajaran kepengurusannya. Dan tak lupa kepada para peserta webinar nasional pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita semua dapat bersama-sama mengikuti acara webinar nasional yang diadakan oleh Law Debate Community UIN Radintan Lampung. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku Ketua Pelaksana webinar nasional yang bertemakan problematika eksekusi putusan pengadilan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada webinar nasional pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada media-media partner dan rekan-rekan panitia yang telah membantu mensukseskan acara pada pagi hari ini. Webinar nasional ini diikuti 181 peserta. Adapun tujuan kegiatan webinar nasional ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorang maupun masyarakat umum, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang problematika putusan pengadilan. Diharapkan para peserta mendengarkan dan memperhatikan ketika pemateri menyampaikan materi yang sedang disampaikan. Semoga webinar nasional yang bertajuk problematika eksekusi putusan pengadilan ini dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk kita semua. Amin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa a'lam minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Saudara Imam Maulana yang telah memberikan laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum.
Diucapkan terima kasih kepada Kak Julia. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Imam Maulana yang telah memberikan laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Lau Debat Community. Pada Kak Juliana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eva Rodia Nur MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zuhri SHI MSy selaku Ketua Pengadilan Agama Sentani dan juga selaku pemateri kita pada webinar pagi ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Qadir Zailani SHI MA selaku Pembina Law Debate Community UIN Raden Intan Lampung. Yang saya hormati jajaran demisioner Law Debate Community UIN Raden Intan Lampung dan juga seluruh peserta webinar nasional pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar nasional kita pada pagi hari ini. Yang mana benar kata Ketua Pelaksana, tujuan dari adanya webinar ini adalah agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorang maupun masyarakat umum, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa atau mahasiswi tentang problematika putusan pengadilan. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar sampai nanti semestinya, dan diharapkan kepada seluruh peserta nantinya agar dapat aktif dalam saat pemateri menyampaikan materi dan juga sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Domiun alikondo leges non quam moriuntur. Hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Kak Juliana atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina Law Debat Community kepada Bapak Dr. Abdul Qadir Zailani SHI MA. Kepada beliau dipersilakan. Baik, suara terdengar, Alvina? Terdengar dengan jelas, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah Bu Dr. Eva Rodia Nur MH, yang alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Selanjutnya yang saya hormati yang mulia sahabat saya, kawan saya, akhi saya, Bapak Ahmad Zuhri, SHI MSy. Alhamdulillah beliau selalu semangat dan ceria ya. Dan saya mengucapkan juga selamat Pak Ahmad Zuhri menjadi kepala Pengadilan Agama ya, Sentani. Selanjutnya yang saya banggakan, Juliana yang sebagai Ketua Umum Law Debate Community beserta Ilma, Ketua Panitia dan jajaran panitia serta pengurus yang penuh dengan tenaga, pikiran, upaya untuk merealisasikan kegiatan kita yang luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Yang hari ini jumlahnya yang masuk 81 orang. Alhamdulillah ya. Selanjutnya yang saya hormati juga pada peserta webinar pada pagi hari ini, saya lihat di sini juga ada dosen kita ya, Bu Agustina Nurhayati ada di tengah-tengah kita, dan
Saya melihat juga banyak juga yang dari luar, yang pasca sarjana dari Jogja juga saya lihat ada ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Pertama, saya mengucapkan mengapresiasi kepada Laudibet Community yang terus berupaya bagaimana memberikan pemahaman, kompetensi untuk anggota dan mahasiswa lainnya. Saya sangat bersyukur melihat perkembangan organisasi yang terus dinamis, meskipun pengurusan belum lama, tapi sudah prestasi banyak diraih ya. Ditambah, ini mohon maaf Bu Dekan, ya, organisasi kita ini organisasi yang memang pure bergerak bagaimana mengembangkan soft skill, dan alhamdulillah support dari pimpinan sangat bagus ya. Hanya saja mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu disupport untuk organisasi ini, karena bagaimanapun prinsip kita di dalam berorganisasi adalah bagaimana memberikan manfaat, kemudian memberdayakan anggota sehingga mereka merasakan bahwa organisasi ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan untuk kedepannya. Dan yang kedua, ini juga Bu Dekan, kegiatan kali ini adalah follow up dari kegiatan sebelumnya. Sebelumnya kita mengadakan kegiatan webinar nasional menjadi hakim profesional. Alhamdulillah pada saat itu beberapa bulan yang lalu itu pesertanya ratusan ya. Bahkan bukan hanya dari mahasiswa UIN tapi seluruh Indonesia dan dosen-dosen yang mereka mengikuti kegiatan kita, dan pematerinya pun teman-teman saya semua pada saat itu. Salah satunya adalah Pak Ahmad Zuri ya. Pak Ahmad Zuri ini teman saya ya dari A sampai Z lah gitu ya. Nah, ya tahu luar dalamnya lah gitu ya. Sering ya begitulah. Dan beberapa teman-teman saya juga waktu itu yang mereka alhamdulillah mau berbagi kepada mahasiswa di sela-sela kesibukan mereka sebagai hakim. Dan yang kedua, mereka juga alhamdulillah gitu ikhlas lillahi ta'ala begitu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya menjadi hakim profesional. Dan alhamdulillah ini salah satunya Pak Ahmad Zuhri, beberapa bulan yang lalu baru dilantik jadi waka. Nah sekarang ini tidak dalam waktu setahun langsung jadi ketua PA ya. Ini artinya apa yang disampaikan beberapa bulan yang lalu itu dibuktikan oleh Pak Ahmad Zuri, dan sekarang beliau juga bersedia untuk membahas problematika eksekusi putusan pengadilan yang memang banyak problem yang harus diselesaikan dan banyak PR pula yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Yang ketiga, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bu Dekan yang telah berkenan hadir, yang mensupport, yang terus yang mensupport kita dan mohon terus disupport dari berbagai sisinya. Kemudian yang kedua Pak Mazuri, terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Semoga ini bermanfaat ya untuk adik-adik kita mahasiswa dan juga bermanfaat bagi mereka yang memang ingin bergelut di dunia peradilan, baik itu hakim maupun pengacara. Itu dalam hal ini banyak problem-problem eksekusi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya kepada adik-adik semua dan teman-teman, selamat mengikuti. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan apapun dan sesuai dengan harapan. Sehingga apa yang kita dapatkan pada hari ini itu bermanfaat untuk kita, kemudian bermanfaat untuk kemajuan pengetahuan kita terkait dengan peradilan agama. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi segalanya, termasuk Zoom ini ya. Zoom ini juga kerjasama dengan mana saya tidak paham ini ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik.
Selamat dan sukses untuk kegiatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan. Sambutan terakhir sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini kepada Ibu Dr. Eva Rodia Nur MH, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tabi'un. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati di sini ada Bapak Ahmad Zuhri, HI MS. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Sentani, juga sekaligus pada kesempatan ini sebagai pemateri. Yang saya hormati pembina Bapak atau Adindaku Dr. Abdul Qadir Zailani, SHI MA. Kemudian para ketua debat, ketua law debat community beserta jajaran serta seluruh peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini, webinar law debat community yang mengusung tema problematika eksekusi pada putusan pengadilan. Saudara sekalian yang terutama saya cintai adalah anak-anakku yang menjadi kebanggaan. Semangat terus, semoga tetap menjadi harapan kedua orang tua, kebanggaan bagi masyarakat dan negara. Pada kesempatan ini tentu yang ingin saya sampaikan pertama rasa syukur yang tak terhingga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Nikmat sehat yang pada pagi hari ini bisa hadir walau kita dibatasi tempat, tapi tidak dibatasi oleh satu kesempatan untuk bersama-sama mengikuti webinar nasional ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan atau sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya cukup mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pertama tentunya kepada seluruh panitia yang sehingganya dapat menyelenggarakan webinar nasional yang sangat menurut saya luar biasa di saat orang berpikir bagaimana kegiatan ini dilakukan kalau tidak punya anggaran dan seterusnya. Tapi ini tidak. Luar biasa adik-adik yang terkumpul, tergabung pada organisasi Law Debat Community Fakultas Syariah. Ini menurut saya satu langkah-langkah yang luar biasa, ide-ide konsep untuk mengadakan satu kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat. Kemudian terima kasih banyak. Saya menyampaikan kepada Pak Ahmad Zuhri, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Dr. Abdul Qadir selaku pembina, ini baru setahun jadi waka sudah naik jadi Ketua Pengadilan Agama Sentani. Ini kan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tentu menjadi satu inspirasi mungkin bagi adik-adik kita mahasiswa yang lainnya kalau nanti mengikuti jenjang karir seperti beliau. Nah, kemudian tentu acara ini bertujuan apa yang disampaikan oleh panitia tadi dapat mengetahui, memberikan pemahaman ya
atas apa yang terjadi. Misalnya sekarang ini mengangkat problematika eksekusi putusan pengadilan. Tentu ini menjadikan mahasiswa bisa memahami, mengetahui terkait hak dan kewajiban atas perlakuan hukum di masyarakat itu sendiri. Nah, sebagaimana diketahui memang problematika eksekusi putusan peradilan agama atau putusan peradilan atau pengadilan ini banyak sekali yang belum bisa terlaksana. Nah, khususnya misalnya kalau data dari peradilan agama seluruh Indonesia banyak ditemukan misalnya ada beberapa persoalan terkait harta bersama. Itu menduduki porsi terbesar yang terhambat eksekusinya. Nah, eksekusi itu kan merupakan bentuk tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang di dalamnya mengandung penghukuman secara paksa. Nah, ini mungkin nanti akan diulas seperti apa, bagaimana, sehingganya ini menjadi satu pengetahuan yang sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah. Di sini saya tadi dengar ada juga dari kalangan dosen ya yang juga hadir pada kesempatan ini. Kemudian ada dari pasca sarjana tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pembina dari Jogja, luar biasa, dan ini bukan pekerjaan yang mudah ya untuk mengumpulkan orang di suasana yang seperti ini, apalagi bicara soal problematika eksekusi putusan pengadilan. Namun insya Allah dengan narasumber yang mumpuni, saya kira Pak Ahmad Zuri SH.MS ini mempunyai beberapa konsep terkait dengan problematik apa yang harus dilakukan, apa langkah-langkah dalam menegakkan putusan pengadilan ini, sehingga banyak sekali yang kita lihat di luar sana beberapa keputusan tidak dapat dieksekusi. Nah, ini mungkin saatnya lah di webinar nasional dengan tema tersebut bisa mengangkat apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh penegakan hukum sehingga seseorang itu bisa dengan kesadaran, kerelaan memberikan kewajibannya dan menerima hak-haknya secara wajar sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Nah, tentu saya menyambut baik kegiatan ini dan mudah-mudahan seluruh peserta dapat mengikuti pemateri dengan baik dan dapat meresapi apa yang harus kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan berikutnya untuk tidak menjadi satu problematika yang luar biasa, karena ini saya katakan tadi begitu banyak yang tidak dapat dieksekusi dari beberapa putusan pengadilan. Pertama yang saya amati adalah di peradilan agama terkait harta bersama ini. Demikian, mudah-mudahan sukses selalu buat anak-anakku. Terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, pembina yang saya kira tidak mudah juga ya menyelenggarakan ini dengan semangat yang katanya tadi bahwa ini menjadi support, mohon disupport oleh Bu Dekan karena saya tahu persis Pak Akij ini, Dr. Abdul Qadir ini semangatnya melebihi kadang-kadang semangat dari kawan-kawan yang lain yang juga mensupport apapun, tidak ada anggaran kita jalan. Nah ini kan semangat yang sangat luar biasa. Tentunya saya apresiasi sekali dan itu kemudian menjadi inspirasi adik-adik mahasiswa lainnya. Selamat berwebinar nasional, mudah-mudahan mendapat manfaat. Demikian saya buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eva Rodiah Nur MH yang sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini.
Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa aftah lana abwabal barakah wa aftah lana abwabas salamah wa aftah lana abwabal syihah wa aftah lana abwabal ilmi wa aftah lana abwabal quwwah wa aftah lana abwabal rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita pada pagi hari ini, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah dan kata. Kepada Allah saya mohon ampun dengan senantiasa mengharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kepada Kak Wati Kemalasari. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Alvina ya selaku host pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian pada acara pagi hari ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wati Komala, teman-teman bisa memanggil saya Wati. Pada kesempatan ini saya yang akan mendampingi teman-teman sekalian selama berjalannya acara webinar pada pagi hari. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu juga peserta webinar yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini.
Yang terhormat Ibu Dr. Eva Rodia Nur MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik. Terima kasih. Saya hormati Bapak Ahmad Zuhri SHI MSy, selaku pemateri kita dan juga Ketua Pengadilan Agama Sentani. Bagaimana kabarnya Yang Mulia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang tentunya kami cintai yaitu Bapak Pembina Law Debate Community, Bapak Akij, yaitu Bapak Dr. Abdul Qadir Jailani SHI MA. Bagaimana Bapak Akij? Kabarnya sehat? Tentu saja pembina kami selalu terlihat bahagia. Sehat ya Pak ya. Teman-teman, menjembatani materi pada hari ini itu yaitu dalam pelaksanaan putusan pada lingkungan peradilan itu masih seringkali didapati kendala atau hambatan dan polemik atas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Lalu faktor apakah yang menjadi problematika eksekusi putusan pengadilan? Nah, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Yang Mulia Bapak Ahmad Zuhri SHI MSy, yang tentunya sebelumnya akan saya bacakan sedikit background atau CV dari beliau. Beliau lahir di Jembrana pada tanggal 13 April 1983. Alamat beliau di Jalan Gotong Royong nomor 77 Panjeruk Ampenan Mataram Nusa Tenggara Barat. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Lalu pekerjaan beliau sekarang yaitu menjadi Ketua Pengadilan Agama Sentani. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Banyu Biru Bali tahun 1994. MTS Negeri Negara Bali juga pada tahun 1998, lalu Negeri Bali tahun 2001, lalu melanjutkan di UIN Sukajogja tahun 2004, dan melanjutkan ke jenjang S2 pada UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Pengalaman organisasi yang beliau jabat pada saat itu yaitu pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di Manegara tahun 2020 sampai 2001. Lalu pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2003 sampai 2004. Nah, teman-teman, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Bapak Ahmad Zaruni. Dipersilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini suara kita nggak terdengar di sini ya? Enggak ya? Sebelumnya saya tes suara dulu. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang saya hormati sahabat saya, pembina Law Debate Community, Pak Dr. Abdul Qadir Jailani, yang saat ini sudah keluar rasanya beliau dari Zoom karena tadi ada munakosah katanya. Yang saya banggakan teman-teman di Law Debate Community, ada ketua dan seluruh pengurus serta panitia acara webinar nasional kali ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar nasional yang katanya tadi ada juga dari unsur dosen dan dari Pasca Sarjana UIN Jogja Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak siap atau tidak sempat mempersiapkan slide untuk dipresentasikan kali ini karena dalam 1 minggu ini kegiatan di Pengadilan Agama Sentani sangat banyak sekali. Jadi saya mohon maaf, saya sampaikan secara langsung seperti ceramah dan nanti kita banyak diskusi saja ya. Perlu saya sampaikan juga di sini di wilayah Papua
sudah jam 11 dan sini Jumatnya itu jam 12. Jadi memang tidak ada waktu panjang kita ini ya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya disampaikan Pak Ajay tadi menjadi ketua dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Ya memang itu kebetulan saja ya, bukan karena prestasi apa-apa, tapi karena kebetulan saja. Saya dilantik menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Sentani bulan Maret 2021, kemudian dilantik menjadi ketua bulan kemarin, bulan ini ya, bulan Maret. Bulan September saya dilantik menjadi wakil ketua dan menjadi ketua bulan Maret ini. Jadi saya menjadi wakil itu sekitar 4 bulan, 5 bulan di Pengadilan Agama Sentani. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan tentang eksekusi pengadilan, putusan pengadilan, perlu diketahui juga bahwa tidak semua putusan pengadilan itu bisa diajukan eksekusi, bisa dimohonkan eksekusi. Ada beberapa jenis putusan yang memang sudah dengan sendirinya berlaku begitu ya. Ada jenis-jenis putusan. Jadi putusan itu dari segi dijatuhkannya ada 2 jenis. Pertama ada putusan sela, ada putusan akhir. Putusan akhir sendiri ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ada yang dinyatakan tidak dapat diterima. Itu dari segi dijatuhkannya putusan. Kemudian ada juga putusan dari segi kehadiran para pihak. Dari segi kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi 2 juga. Ada yang persek, ada yang kontradiktur. Persek itu tanpa hadirnya salah satu pihak, kontradiktur itu hadir dua-duanya. Nah, kemudian ada putusan atau macam-macam putusan itu berdasarkan jenisnya. Nah, ini yang akan kita fokuskan di sini nanti ya. Bahwa ada putusan pengadilan yang bersifat, nah ini bersifat ya, sifatnya ada berdasarkan sifatnya ya. Berdasarkan sifatnya ada 3 jenis putusan pengadilan. Yang pertama ada putusan konstitutif namanya. Putusan konstitutif ini adalah putusan hakim atau putusan pengadilan yang mengadakan suatu hukum atau meniadakan suatu keadaan hukum. Contohnya ini putusan perceraian ya. Yang sebelumnya mereka terikat dalam satu ikatan perkawinan, kemudian diputus oleh pengadilan sehingga mereka tidak lagi terikat. Dan ini menciptakan keadaan hukum baru ya bagi mereka. Meniadakan keadaan hukum sebelumnya dan menciptakan keadaan hukum baru. Dan ini disebut dengan putusan konstitutif. Putusan ini tidak perlu dieksekusi karena begitu diputus dan berkekuatan hukum tetap, berarti putusan itu sudah berlaku dengan sendirinya, begitu ya. Yang selanjutnya ada putusan yang bersifat deklaratur. Deklaratur, putusan deklaratur ini sebenarnya pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan ya. Putusan deklaratur ini kebanyakan ya bersifat permohonan gugatannya biasanya. Misalnya putusan terhadap permohonan isbat nikah. Putusan isbat nikah, permohonan isbat nikah ini nantinya dalam amar dinyatakan oleh majelis atau oleh hakim bahwa menyatakan sah perkawinan pemohon 1 dan pemohon 2 atau mengabulkan permohonan pemohon 1, pemohon 2, menyatakan sah perkawinan pemohon 1, pemohon 2, membebankan dia perkara. Maka putusan ini pun tidak perlu dieksekusi karena putusannya sudah bisa dilaksanakan langsung itu, putusan yang deklaratur. Contoh lain putusan deklaratur adalah menyatakan sah jual beli. Jadi mendeklarasikan saja, menyatakan saja sifat putusannya. Nah, yang bisa dieksekusi ini jenis yang ketiga, yaitu putusan yang bersifat kondemnatur. Apa putusan kondemnatur itu? Putusan yang menghukum kepada salah satu pihak dalam perkara atau yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ini putusan deklaratur, kondemnatur ya. Amar kondemnatur biasanya akan berbunyi menghukum kepada tergugat, memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan, untuk menghancurkan atau merombak, membongkar bangunan. Nah, itu adalah putusan yang bersifat kondemnatur. Ada amar kondemnatur di sana. Nah, putusan inilah yang bisa dieksekusi oleh pengadilan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara. Nah, kemudian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita masuk kepada eksekusi. Jadi tadi putusan ya, kalau putusan tadi ada banyak jenisnya,
berdasarkan sifatnya ada 3 putusan. Yang pertama tadi konstitutif, deklaratur, dan kondemnatur. Yang kondemnatur yang bisa dieksekusi ya. Nah kemudian apa sih eksekusi itu? Eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan yang dibantu alat-alat negara. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Jadi pada prinsipnya putusan itu ketika diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum, maka dengan sendirinya putusan itu harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Yang dikalahkan, misalnya tergugat yang dikalahkan harus menyerahkan apa yang diperintahkan dalam putusan itu. Tapi ada kalanya, bahkan sering sekali terjadi, ketika sudah diputus, para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Nah, disinilah perlunya lembaga eksekusi ini. Jadi, ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, para pemohon atau para pihak yang merasa mendapatkan hak tidak mendapatkan haknya mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dasar hukum eksekusi ini apa? Bisanya apa? Pengadilan melaksanakan eksekusi. Dasar hukumnya itu ada di pasal 95, 195 atau 224 HIR atau pasal 206 258 RPG, nanti adik-adik bisa buka sendiri ya. Kemudian ada di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di pasal 54 dan 55. Di sana menyebutkan bahwa putusan pengadilan bisa dilaksanakan. Ini putusan pidana ada dan putusan perdata. Nah, dalam hal putusan perdata yang melaksanakan putusan adalah ketua pengadilan. Jadi penanggung jawab dari pelaksanaan eksekusi adalah ketua pengadilan. Kalau di pidana itu adalah eksekutornya jaksa ya. Bukan ketua pengadilan. Nah, ini dasar hukum dari eksekusi atau dasar pelaksanaan dari eksekusi. Jadi tadi prinsipnya putusan itu harus dilaksanakan secara sukarela, akan tetapi apabila tidak mau maka dilanjutkan dengan permohonan eksekusi. Bagaimana mekanismenya nanti kita akan bahas. Nah, apa asas-asas dari eksekusi itu? Eksekusi itu dilaksanakan dengan asas-asas. Yang pertama, putusannya itu harus berkekuatan hukum. Putusan itu tadi bersifat kondemnatur. Kedua, berkekuatan hukum. Berkekuatan hukum itu sudah tidak ada lagi upaya hukumnya. Jadi misalnya mereka kalau di tingkat pertama 14 hari setelah mereka mendengarkan langsung di persidangan tidak melakukan upaya hukum, maka langsung berkekuatan hukum tetap. Dan itu bisa dilakukan eksekusi. Kalau ada banding kasasi maka tunggu dulu karena masih dalam ya, artinya putusan yang dijatuhkan oleh tingkat pertama belum berkekuatan tetap sehingga masih menunggu. Apa saja yang bisa menghalangi eksekusi itu terhadap putusan? Kalau itu ada upaya hukum itu artinya menunda, tidak langsung dilaksanakan, kecuali putusannya bersifat serta-merta. Nah, putusan serta-merta ini bisa dilaksanakan eksekusi walaupun ada upaya hukum. Kemudian ada terhadap putusan ini biasanya di pengadilan juga ada PRZ ya, perlawanan terhadap putusan atau perlawanan terhadap eksekusi itu. Nah, sebelum ke sana kita lanjutkan dulu tentang asas eksekusi tadi. Eksekusi yang pertama putusannya berkekuatan hukum tetap dulu, baru bisa dilaksanakan. Yang kedua, pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, seperti saya sampaikan tadi. Jadi sudah berkekuatan hukum putusannya, tidak dilaksanakan secara sukarela. Kemudian putusan bersifat kondemnatur ya, yang tadi itu putusannya kondemnatur. Kemudian eksekusi harus sesuai amar putusan. Nah, kalau sudah terpenuhi itu, maka pihak yang merasa pendapat hak tidak dapat hak atau tidak diberikan haknya oleh pihak yang dikalahkan, maka bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan di mana putusan atau perkara itu diputus atau putusan itu dikeluarkan. Nah, bagaimana prosesnya kemudian dalam permohonan eksekusi? Apabila sudah dalam waktu, artinya sudah berkekuatan hukum tadi yang sudah saya sampaikan, kalau 14 hari setelah mereka mendengarkan tidak melakukan upaya hukum, maka berkekuatan hukum, atau setelah diputus di tingkat banding kasasi dan itu sudah berkekuatan hukum, tidak dilaksanakan, maka diajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Ada contoh untuk permohonannya, nanti masing-masing bisa cari bentuknya ya. Permohonan untuk dilaksanakan eksekusi kepada ketua pengadilan. Nah, setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi itu, yang selanjutnya adalah melakukan unmanning. Unmanning itu adalah teguran.
kedua belah pihak dipanggil ke pengadilan, kita adakan sidang insidentil. Berita acara nanti dicatat oleh panitra sebagai panitra di sidang unmanning itu. Nah, di sidang unmanning itu ketua pengadilan akan mengingatkan kepada pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Jadi itu peringatan kepada para pihak untuk dilaksanakan. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan unmanning, mereka juga tidak mau, 8 hari setelah unmanning itu juga tidak eksekusi, oleh tidak diserahkan haknya orang yang harusnya mendapatkan hak itu, tidak diserahkan juga oleh pihak yang menguasai objek, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi. Nah, penetapan eksekusi inilah dasar nanti untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilannya. Nah, kemudian di dalam banyak praktek ya di pengadilan, saya sebelum di Pengadilan Agama Sentani, saya dulu di Pengadilan Agama Praya, di mana Pengadilan Agama Praya itu putusan atau sengketa itu banyak yang sengketa kebendaan, waris banyak sekali, mungkin se-Indonesia terbanyak di sana, harta bersama banyak sekali di sana. Dan itu banyak sekali saya tangani, perkara warisnya saya tangani, setelah dieksekusi pun diajukan perlawanan eksekusi. Jadi yang dilawan dalam perlawanan eksekusi itu bukan putusannya ya, karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, tinggal dilaksanakan. Tetapi yang dilawan adalah penetapan ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi, itu dilawan melalui perzet eksekusi. Nah, ini akan disidangkan lagi. Biasanya pengadilan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perzet untuk mempercepat proses, karena ini ada permohonan eksekusi, kemudian di perzet eksekusi, karena di perzet eksekusi maka untuk kehati-hatian pelaksanaan eksekusi biasanya ditangguhkan dulu sampai yang pasti tentang perlawanan eksekusi itu ya. Nah, itu proses eksekusinya tadi. Kalau sudah dilakukan teguran, dia dilaksanakan secara sukarela, kemudian kemudian para pihak yang merasa mempunyai hak tidak diberikan haknya mengajukan permohonan, dan permohonan kemudian dipelajari oleh ketua pengadilan semua pihak di sana itu. Kalau di perkara waris itu banyak sekali ya, karena kepentingannya berbeda-beda, biasanya akan memanggil ke semua pihak untuk dilaksanakan tadi unmanning namanya, atau peringatan, teguran kepada para pihak untuk melaksanakan secara sukarela. Kalau tidak, maka dilaksanakan eksekusi atau dilaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan. Karena ini lembaga terakhir sudah ya, kalau memang mereka tidak mau. Dan perlu kami sampaikan juga tentang jenis atau macam-macam eksekusi ya di pengadilan itu. Saya mohon maaf akan saya percepat ya, karena di sini sudah jam 11:15 dan di sini zuhur jam 11:40 sudah zuhur. Jumat di Papua, sehingga saya akan percepat, nanti kita banyak bertanya jawab saja. Eksekusi atau jenis atau macam-macam eksekusi ya. Eksekusi itu ada yang disebut dengan eksekusi real. Eksekusi real itu adalah eksekusi pengosongan, penyerahan objek sengketa secara langsung, itu eksekusi real ya. Nah, contohnya eksekusi real ini banyak kalau contohnya ya. Tadi yang disebutkan oleh Bu Dekan itu memang banyak perkara di pengadilan agama ini, terutama perkara harta bersama memang. Yang banyak memang, karena di situ nanti ada problematika banyak sekali. Nanti kami sampaikan, saya sampaikan di akhir. Eksekusi real ini contohnya misalnya dalam perkara waris. Memerintahkan atau mengabulkan gugatan penggugat. Memerintahkan, menyatakan A, B, C sebagai ahli waris. Kemudian menghukum tergugat untuk menyerahkan bagiannya. Bagian masing-masingnya sudah dibagi di dalam amar putusan. Ingat ya bahwa eksekusi itu sesuai amar putusan. Tidak boleh melebihi dari amar putusan. Diperintahkan diberikan sepertiga, diberikan 1/2, ya harus diberikan seperti itu. Itu amarnya biasanya begitu dalam putusan waris menghukum. Misalnya ini kalau saya contohkan ya, ada tanah 10 kali 10 meter persegi. Nah, kemudian di dalam putusan harta bersama, taruhlah harta bersama, di dalam putusan itu menghukum kepada penggugat atau siapa saja ya tergugat atau siapa saja yang menguasai objek
tanah seluas 10 kali 10 meter persegi tersebut untuk memberikan bagian penggugat. Misalnya setengah bagian. Itu misalnya amarnya begitu bunyinya. Nah, kemudian oleh eksekutor dalam eksekusi real maksud saya, dalam eksekusi real nanti eksekutor langsung membagi tanah itu. Misalnya sudah jelas batas-batasnya, jelas letaknya, jelas ukurannya, maka tinggal membagi. Eksekutor nanti datang ke lokasi, membacakan penetap atau putusan pengadilan, amar putusan pengadilan, kemudian langsung membagi. Itu eksekusi real namanya. Mereka langsung datang membagi tanah itu. Yang 10 kali 10 itu dibagi 2. Disebutkan kemudian dalam berita acara bahwa telah dilaksanakan eksekusi, bagian penggugat ini sebelah sini, batas-batasnya ini, bagian tergugat sebelah sini, batas-batasnya ini. Nah, itu eksekusi real. Itu eksekusi real lebih simpel dan lebih mudah ya memang ya, karena biasanya putusan sudah membagi dalam perkara harta bersama bagi 2 gitu kan. Dan yang dilaksanakan itu objek yang sudah jelas, misalnya tadi kayak tanah gitu ya, dan tanahnya ukurannya sudah jelas, tinggal dibagi, dipatok saja. Nah, kemudian kalau misalnya pihak termohon eksekusi, setelah dilaksanakan eksekusi, setelah dibagi, kemudian mereka tidak mau melaksanakan. Bagaimana itu? Berita acara eksekusi itu menjadi bukti otentik kepemilikan. Bisa dijadikan dasar untuk perubahan di BPN ya. Dan bisa dijadikan alas hak bagi pemohon eksekusi untuk melakukan atau melaporkan pidana dari orang yang menguasai itu ya, yang tidak menyerahkan itu ya. Sehingga mau tidak mau memang harus diserahkan itu, kalau tidak ya dipidana. Tadi ya, eksekusi tadi seperti itu contohnya, eksekusi putusan waris yang tanahnya sudah jelas, objeknya sudah jelas, harta bersama yang objeknya sudah jelas misalnya kan, yang misalnya dibagi 2, maka tinggal dibagi saja itu. Putusannya tinggal eksekutor tinggal membagi di lapangan. Atau ada eksekusi real juga misalnya menghukum tergugat untuk mengosongkan atau merombak, menghancurkan bangunan. Maka nanti eksekutor nanti dibantu dengan aparat akan mengosongkan apa yang diperintahkan oleh hakim dalam putusannya itu. Itu eksekusi real seperti itu ya. Kemudian ada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Nah, eksekusi pembayaran sejumlah uang ini dalam perkara di pengadilan agama misalnya perkara kepada tergugat atau kepada pemohon dalam perkara cerai talak misalnya ya, dibebankan untuk membayar sejumlah uang nafkah indah mut'ah misalnya sejumlah 100 juta misalnya. Kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon dalam perkara cerai talak atau tergugat dalam perkara cerai gugat yang dibebankan untuk membayar pembebanan oleh pengadilan, maka dilakukan eksekusi. Nah, ini eksekusinya karena ini bukan barang yang dijadikan objek sengketa, tetapi perintahnya bayar sejumlah uang, maka eksekusinya adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sama prosesnya juga, ada permohonan eksekusi ke pengadilan, dan kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan, dan seterusnya seperti yang tadi. Cuman nanti ada perbedaan ketika pelaksanaan. Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang ini karena objeknya tidak ada, maka yang pertama setelah unmoney ketika tidak dilaksanakan bisa dilakukan sita eksekusi terhadap barang milik pemohon eksekusi. Misalnya termohon eksekusi ini dibebankan 50 juta bayar kepada pemohon eksekusi. Tidak mau dibayar sama mereka, sama termohon eksekusi ini. Maka setelah unmoney dan tidak dilaksanakan juga, disita barang miliknya yang senilai 50 juta tadi. Misalnya dia punya rumah, punya tanah, punya motor, punya mobil yang seharga itu, diletakkan sita eksekusi namanya. Sita eksekusi oleh pengadilan diletakkan terhadap barang yang senilai itu. Kemudian dilelang nanti. Kalau nilainya lebih dikembalikan sisanya, tapi kalau kurang lagi diletakkan sita eksekusi. Ini eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ya. Saya persingkat saja karena ini sudah jam 11:30 di sini. Selanjutnya problematika ya. Memang banyak persoalan-persoalan dalam pelaksanaan eksekusi. Yang paling banyak ditemui ketika di Peraya ya, yang memang yang saya banyak ikuti memang di Peraya, Pengadilan Agama Peraya, karena di situ banyak eksekusi perkara. Di
Di sana biasanya terjadi pengerahan massa ketika eksekutor turun. Nah, di sini memang kewenangan kita pengadilan memang meminta kepada aparat keamanan. Jadi keamanan kita kepada kepolisian. Kalau memang situasi tidak memungkinkan, maka kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Biasanya akan ditunda pelaksanaan eksekusi itu. Nah, selanjutnya problematika yang lain selain pengerahan massa, dihadang, itu sudah biasa dalam pelaksanaan eksekusi ya. Karena orang akan mempertahankan karena orang yang kalah itu akan pertahankan, biasanya seperti itu. Itu sudah di mana-mana itu kan. Kemudian ada problematika yang lain adalah di amar putusan biasanya yang akan amar putusan yang susah untuk dieksekusi, yang tidak jelas amarnya. Nah, ini biasanya kesalahan pada putusan ya, sehingga putusannya non executable, tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Kesalahan juga bisa terjadi karena pihak yang salah, misalnya dari awal pemeriksaan tidak menunjukkan atau tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan, sehingga dalam putusan disebutkan atau dinyatakan sesuai dengan apa yang diajukan itu. Dilaksanakan PS, mereka nggak bersedia dilaksanakan PS. PS itu pemeriksaan setempat atau desente dalam bahasa. Itu dalam proses pemeriksaan, dalam pembuktian, nanti majelis akan meminta pihak untuk melaksanakan itu untuk mengetahui benar nggak ada objek yang disengketakan ini, benar nggak luasnya sekian, benar nggak yang menguasai itu mereka. Itu nanti hakim akan turun, majelis akan turun melihat ke lokasi. Nah, kalau misalnya dalam putusan itu tidak dilaksanakan PS, biasanya terjadi seperti itu. Jadi amarnya ketika dieksekusi, barangnya udah nggak ada, memang nggak ada barangnya. Atau dilaksanakan tapi tidak sesuai. Di gugatan itu misalnya 100 kali 100 meter persegi, tetapi kenyataannya cuma 10 meter persegi di lapangan. Itu susah dilaksanakan eksekusi itu. Dan yang terjadi biasanya dalam perkara harta bersama, nah ini kan harta bersama ukurannya ya, itu kan harta yang diperoleh dimulai sejak mereka melakukan atau ada ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Nah, biasanya salah satu pihak itu membawa harta bawaan. Harta bawaan dari orang tuanya atau dia memang sebelum nikah dia sudah punya harta. Yang sering terjadi, yang saya tangani itu yang sering itu adalah tanah dalam harta bersama itu milik orang tua atau milik penggugat. Sementara bangunannya milik tergugat atau milik bersama, dibangun secara bersama-sama. Nah, ini eksekusinya juga akan ribet, ini akan susah dilaksanakan. Maka hakim akan mempelajari. Kalau saya sendiri dalam kasus-kasus seperti itu, biasanya saya akan langsung perhitungkan dalam putusan nilai dari bangunan itu yang harus dibayar. Dan saya biasanya memerintahkan kepada yang menempati itu untuk membayar, untuk mengganti. Misalnya nilainya 100 juta, maka dia hukum untuk bayar uang 50 juta kepada pihak tergugat misalnya. Itu lebih mudah eksekusinya. Tetapi kalau tidak, misalnya dalam amar disebutkan menyatakan rumah dan bangunan adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat. Menghukum penggugat, menghukum tergugat, atau siapa saja yang menguasai untuk membagi setengah bagian untuk penggugat, setengah bagian untuk tergugat. Nah, ini repot ini, karena tanahnya bukan tanah mereka. Mau dilelang pun susah, karena nanti susah dijual karena tanahnya bukan tanah mereka. Bangunannya saja yang menjadi milik mereka. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Dekan, memang banyak kendala-kendala eksekusi putusan harta bersama itu seperti itu. Dan yang banyak lagi juga harta bersama ini biasanya objeknya itu juga alat-alat rumah tangga ya, barang-barang rumah tangga seperti piring, kemudian tandon air dan lain-lain itu disengketakan kemudian diputus, setelah dieksekusi itu enggak ada. Ataupun kalau mau dibagi dua itu bagaimana bagi piring gitu ya. Nah, makanya di sini biasanya hakim harus membuat terobosan ya, supaya putusannya nanti bisa dilaksanakan eksekusi dan putusannya bisa bermanfaat. Jadi asas dari putusan itu asas keadilan, asas manfaat, dan bisa dilaksanakan ya tentunya putusan itu ya. Bapak Ibu, saya kira untuk pengantar dari saya tentang eksekusi, saya kira itu saja dulu, karena tadi saya sampaikan ini sudah jam 11:30 di sini, 10 menit lagi sudah Jumat di sini. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator
kita buka sesi tanya jawab, kita lebih banyak tanya jawab saja supaya lebih fokus nanti apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Ahmad Zuhri. Wah, teman-teman udah ada yang ini ya, udah ada yang menunjuk tangan. Kak Sofian Syaiful Rizal mau bertanya ya Kak ya? Iya betul. Telah dibuka pada Kak Sofian Syaiful Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya. Sangat bermanfaat barusan terkait dengan pemaparan oleh Ketua Pengadilan Ahmad Zuhri. Luar biasa ilmunya, terima kasih banyak, menambah wawasan keilmuan kami. Lantas kebetulan kami di sini membaca beberapa buku, bahwa salah satunya dari Donald Black terkait dengan perilaku, dalam bukunya Perilaku Hukum, yaitu apa intinya. Di situ ada menerangkan terkait dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu di bagian hukum itu sendiri. Kemudian kebetulan di sini Pak, mohon ditanggapi, mungkin ada yang menjadi kesalahan dari pertanyaan kami atau bisa diluruskan. Kebetulan ada beberapa oknum-oknum pemerintah yang mana ketika mempunyai kesalahan tersendiri, ini betul bahwa rata-rata tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah. Salah satunya kasus FPI kemarin, yang mana Komnas HAM tersebut, Komnas HAM yang sudah menyatakan bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa penembakan anggota Laskar FPI. Ada 6 orang, 2 orang itu tertembak di jalan, 4 orang ini yang eksekusi di tempat. Artinya ditembak di tempat, di mobil. Artinya hal ini sudah diteliti oleh Komnas HAM bahwa ini ditemukan pelanggaran berat. Namun berita tersebut atau keputusan tersebut tidak ada tindak lanjut terhadap polisi yang melanggar hak asasi manusia ini, dan tidak ada lanjut dan Baik, tidak Mas. ada keputusan. Sebelumnya ya silakan lanjutkan. Ya, itu yang pertama, mohon infonya terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, di sini ada salah satu oknum juga terkait dengan Bupati Langkat nonaktif, yang mana di situ Bupati tersebut tidak ditahan. Sebentar, Mas. Mas, saya sampaikan ya, di sini saya fokus pada eksekusi putusan pengadilan, putusan perdata ya, di awal tadi saya sampaikan putusan perdata. Tadi kalau untuk pidana itu eksekutornya jaksa, dan saya ranahnya bukan itu. Jadi saya fokus pada putusan-putusan perdata, baik perdata agama atau perdata umum ya, bisa saja ditanyakan. Tetapi kalau tentang apalagi yang sifatnya kasuistis tadi, saya tidak akan menanggapi ya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa di sini kita akan bicara tentang asas-asas yang saya sampaikan tadi adalah asas eksekusi dalam perkara perdata. Itu aja ya. Iya Pak, mungkin bisa diluruskan Pak. Terkait dengan yang kedua, ada beberapa kasus Bupati Langkat yang mana itu mempunyai kasus yang di Kerangkeng, keputusan itu belum menahan, tersangka Bupati itu masih belum ditahan sampai sekarang karena mempunyai kekuasaan yang luar biasa, yang mana kasus tersebut mengkerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Nah, hal ini menjadi salah satu kasus yang harus kita bedah, yaitu jangan sampai tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah seperti itu. Mungkin meskipun bukan ranah jenengan, mungkin bisa bisa mengklarifikasi hal terkait dengan hal tersebut mungkin sekelumit. Terima kasih. Baik, coba hidupkan. Sudah. Mohon maaf, mungkin moderator bisa nanti menyampaikan pertanyaannya kalau bisa khusus tentang eksekusi dalam hal perdata ya, baik itu perdata agama atau perdata umum ya. Karena kalau pidana apalagi yang kasus-kasus yang sifatnya kasuistis dalam perkara pidana yang membutuhkan perhatian publik, saya tidak akan tanggapi, itu ada ranah sendiri ya. Jadi saya hanya fokus pada eksekusi perkara perdata.
Silakan ditanyakan prosesnya, problematikanya. Bukan pidana gitu ya. Silakan dilanjutkan Pak Moderator, Ibu Moderator. Oke, baik. Oke, teman-teman, sekali lagi izin mengingatkan apabila ingin bertanya mengenai materi kali ini, yaitu lebih berfokus pada eksekusi mengenai perdata ya teman-teman. Teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Dipersilakan ya teman-teman. Ada? Wah, sepertinya nggak ada yang mulia. Teman-teman yang lain, apakah betul tidak ada pertanyaan? Mungkin karena waktu di Nusa Tenggara Barat juga sudah pukul 12 ya Pak ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Karena teman-teman tidak respon lagi untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Tidak ada? Baik, itu saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi kali ini ya, mengenai putusan pengadilan itu berdasarkan sifat ada konstitutif, yaitu meniadakan keadaan hukum sebelumnya dan melahirkan hukum baru. Yang kedua ada deklaratur atau pernyataan hakim. Yang ketiga komenatur, yaitu menghukum salah satu hukum perkara. Lalu putusan eksekusi itu sendiri yaitu merupakan bentuk tindakan menjalankan putusan pengadilan yang tentunya telah memiliki kekuatan hukum tetap yang di dalamnya mengandung penghukuman secara paksa. Lalu ada macam-macam eksekusi juga ya teman-teman, ada eksekusi real atau pelaksanaan penyerahan, lalu pembayaran sejumlah uang dan lain-lain. Nah, untuk problematikanya itu salah satu contohnya di situ ada di amar putusan itu kadang-kala tidak dapat dieksekusi. Mungkin untuk materi kali ini dicukupkan, teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan. Semoga acara kali ini bisa menjadi salah satu jembatan wawasan dan juga ilmu untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri kali ini, Bapak yang mulia Bapak Ahmad Zuhri. Terima kasih juga kepada teman-teman yang kali ini telah berkesempatan hadir mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf, bisa on cam sebentar, akan kita screenshot. Baik, mungkin akan ada sesi pemotretan sedikit ya teman-teman lewat screenshot. Untuk panitia, dipersilahkan. Ya, buat kawan-kawan yang belum absen, silakan untuk absen ya, karena link absen kita hanya berlaku pada saat Zoom berlangsung. Untuk para peserta diharapkan mengisi absen yang sudah di-share oleh panitia melalui link Zoom, dan dimohon untuk on cam sejenak karena akan kami dokumentasikan webinar
acara pada siang hari ini. Bagi kaum laki-laki. Jadi sudah diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih.